kapan sih bandara kita itu bisa didarati pesawat besar minimal sekelas ATR gitu? Bandara kita itu bisa didarati oleh pesawat ATR, kemudian juga bisa untuk mendarat sebetulnya Boeing 737, tapi betul tidak sih masyarakat Karimun ini butuh transportasi yang lebih memadai dibanding yang existing sekarang. Mengundang airline, namanya ada yang kami undang tuh ada Wings, Citylink, Flyjaya untuk penerbangan berjadwal komersialnya. Awalnya saya datang di sini, orang nanya emang ada bandara di Karimun. Nah itu kan suatu pertanyaan yang memang harus segera kita berproses. Oke, selamat datang kembali di ini podcast Karimun. Perlahan dulu. Nah, jadi Sobat ini Karimun, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini bisa dikatakan udah kayak saudara kita juga di ini Karimun karena peranan mereka sangat besar buat kita gitu. Oke. Nah, hari ini kita ada tema yang sangat-sangat menarik dan sangat ditunggu masyarakat karena banyak sekali DM-DM ke ini Karimun tanya tentang kondisi bandara kita gitu. Nah, hari ini kita datangkan langsung orang nomor satu di bandara, Raja Haji Abdullah Karimun. Selamat datang Bapak Kepala Bandara Raja Haji Abdullah. Terima kasih. Selamat datang Pak Subiat, dan hari ini Pak Subiat didampingi langsung oleh Ketua TO KPD-nya yaitu Bapak Kukuh Harjunanto. Yo. Oke, selamat datang Pak. Nah, Sobat ini Karimun, hari ini kita akan menanyakan langsung seputar bandara kita. Karena kita tahu bandara kita sebenarnya sudah sangat berkembang, tapi tentu banyak harapan-harapan masyarakat nih. Kemarin banyak yang nanya, kapan sih bandara kita itu bisa didarati pesawat besar minimal sekelas ATR gitu. Tapi memang banyak sekali progres yang harus dilalui. Nah, hari ini kita akan bertanya langsung dengan Bapak Kepala Bandara, seperti apa sih kondisi bandara kita nantinya. Tapi sebelum itu, tentu kita mau tanya-tanya dulu nih dengan Pak Supian. Gimana sih kemarin Pak? Tentunya ini kami mengucapkan terima kasih nih karena bandara sudah berkolaborasi bersama ini Karimun menggelar event Harupnas Fair dan Karimun Weekend Market nih Pak. Tentu kami dari Karimun ucap terima kasih Bapak sudah berkenan kolaborasi. Apalagi itu bisa dibilang sangat-sangat luar biasa ya Pak. Nah, tapi kita mau tahu nih Pak, di Bapak sendiri kesannya seperti apa sih event kemarin tuh dengan Mas Kuku juga seperti apa sih melihat Harupnas Fair dan KWM kemarin gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut. Iya, terima kasih Mas Ayubi. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di ini Karim itu sejalan atau selaras dengan apa yang mau kami lakukan sebetulnya kan. Jadi pada saat saya dapat penugasan di bandara itu kan ada 3 hal yang ingin saya kerjakan dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah merapikan infrastruktur tentunya kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengenalkan bandara kepada masyarakat lebih luas karena ada di beberapa kita sering jalan dan segala macam, ya belum begitu terkenal lah bandara itu kan. Nah, kami bersyukur ketemu ini Karimun, kan begitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi melaksanakan apa namanya, acara yang kemarin luar biasa kalau menurut saya. Kayak biasa Pak ya. Luar biasa dan antusiasme masyarakatnya juga luar biasa. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengenalkan bandara ini secara lebih luas kepada masyarakat tentunya kan begitu. Nah ini bersyukur saya dipertemukan dengan Mas Yogi dengan ini Karimun tim yang hebat sehingga bisa apa namanya meng-create suatu acara yang saya bilang spektakuler, malah saya ekspektasi saya itu tidak seperti itu karena kan belum pernah dilaksanakan di bandara kan, biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu selalu adanya di coastal, ini belum pernah terlaksana di bandara dan begitu kita laksanakan, Ini wah, Pak. wow begitu Wah, ya. kali memang Sangat itu kan spektakuler. terima kasih tentunya kami kepada ini Karimun yang sudah berkolaborasi lah dengan bandara sehingga tujuan kami untuk memperkenalkan bandara, eksistensi bandara kepada masyarakat lebih luas itu kan bisa tercapai juga. Itu target yang kedua. Yang ketiganya kan tentu adalah mengembangkan operasional Bandara Raja Haji Abdullah, Bandara Raja Haji Abdullah untuk bisa lebih berkontribusi lah begitu ke depannya. Oh ya kami demikian. Iya, memang waktu itu Sobat ini kamu harus tahu, kita kemarin Pak rapat dengan Mas Kuku juga.
banyak justru pelaku MKM tuh ragu gitu untuk jualan di bandara itu. Iya Ada betul. orang tak ya ke sana Iya gitu, iya iya iya. karena jauh Masnya. Mhm, Tapi alhamdulillah faktanya betul. membludak Iya, gitu. betul. Jadi memang di awal-awal kita merencanakan itu dengan Mas Yofi dengan beberapa teman-teman kan Mhm. agak pesimistik ya, Iya, karena pesimis. dari masyarakat waktu itu kami juga menyadari karena mungkin ini tidak biasa kan, Tidak tidak biasa. biasa dilaksanakan di apa namanya bandara karena biasa tadi saya sebutkan biasanya di kota Hostal dekat gitu. gitu, karena itu dilaksanakan di bandara luar biasa dan saya pada kesempatan ini juga mau minta maaf juga sih sebetulnya Mas Yofi Mhm. pada masyarakat Karimun karena saya membuat macet yang lumayan Macet terpanjang ya, Mas, ya. Kalau kata warga tak pernah-pernah ya kayaknya. iya, jadi saya minta maaf juga kami membuat kemacetan yang lumayan panjang di, jalan apa, Jalan Bati ya. ya Sebati itu. Iya. Padahal ternyata Pak, kita setelah acara itu, banyak pedagang-pedagang di pasar, pedagang di Pama itu juga Pak, Mhm, ngasih tahu, mereka kena imbas juga loh ternyata dari event bandara itu, terus artinya multiplier efeknya nyata ya. iya betul. Tiba-tiba rame waktu itu Pak, orang semua nongkrong makan juga, padahal kita juga jualan di bandara juga. Iya. Iya betul tuh Mas Yom. Jadi kami sempatlah, berinteraksi gitu ya. Jadi, menyampaikan bahwa karena tadi yang wow tadi ternyata kan tenan-tenan makanan, kuliner di acara itu kan jam 4 buka, terus jam 7 atau jam 8 sudah habis kan. Ludes. Nah, sudah ludes, habis gitu kan, akhirnya ya tadi disampaikan betul, ternyata yang bisa menikmati kegiatan itu bukan hanya yang buka tenan, tetapi juga yang di luar tenan. Itu mereka yang biasanya buka sampai jam 9 jam 10 kemana extend sampai jam 11 malam, belum pernah pernah dan saya bukan itu. Luar biasa sampai ada yang bercerita bakso itu tinggal kuahnya aja gitu kan ya, mau beli karena di bandara sudah habis kan gitu. Ya alhamdulillah bersyukur kita bisa memberi kontribusi yang baik. Nah malah yang agak saya ngeri-ngeri sedap ini ada masukan juga, "Pak boleh tak acaranya jangan 3 hari lah, seminggu," katanya. Oh, kalau seminggu, tergantung Pak Subyat lah sanggup atau tidak. Oh Itu itu. juga tantangan juga buat kami. Terus kemudian juga apa namanya, eee ada masukan juga ini harus, diminta untuk bisa menjadi, apa namanya, kegiatan tahunan begitu. Nah, tahunan ini harapan Tantangan juga nih masyarakat buat juga. bandara, buat semua teman-teman khususnya ini Karimun untuk bisa tak melaksanakan menjadi Kalau aktivitas kita kalau kepala bandara bilang oke, kita oke ya, Pak. begitu ya, kami Jadi senang. kita dengar malam langsung nih, apakah oke nih tahunan tahunan kita, Pak. Boleh. Jadi kami senang, artinya kami bisa ya poinnya adalah bisa berkontribusi kepada masyarakat walaupun masih pada tahap, Coba merintis dulu. menentis dulu ya, kemudian juga untuk berikutnya nanti mudah-mudahan nih, tahapan yang ketiganya, target yang ketiga jangka pendeknya untuk mengembangkan operasional di Bandara Raja Haji Abdullah bisa segera terrealisasi. Oke. Jadi memang KWM itu sangat berkesan juga bagi masyarakat, bagi Betul. bandara itu sendiri, apalagi bagi ini Karimun gitu. Karena alhamdulillah bisa dinilai event UMKM yang sangat-sangat jadi yang dinantikan masyarakat Pak sekarang gitu. Ya semoga kita bisa terus berkolaborasi ya Pak. Siap, Lebih siap, amin. ya, nah jadi setelah kita bahas KWM Sobat Ini Karimun ini yang sebenarnya sangat juga dinantikan masyarakat Pak. Masyarakat tuh pengen tahu Pak, sebenarnya di Bandara Karimun saat ini tuh, memang kita tahu nih landasannya udah panjang ya Pak, udah bisa dibilang wajahnya pun udah berubah drastis gitu. Nah namun Pak kalau boleh tahu saat ini kondisi bandara kita tuh seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Contohnya, apakah udah bisa sebenarnya Pak kondisi resort kita itu didarati resort-resort yang lebih besar lah daripada yang sekarang Susi Air gitu? Mungkin Pak bisa disampaikan. Baik, eee, panjang landasan kita sekarang itu 1.700. Jadi dengan panjang landasan 1.700 lebar 30 kan itu ya, itu sudah bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar. Dalam hal ini yang bisa beroperasi adalah, HTR-72. Nah ini kami coba sedang dijajaki untuk, bisa beroperasi lah di Bandara Raja Haji Abdullah. Makanya target yang ketiga yang saya sampaikan tadi kita mencoba mengembangkan operasional penerbangan di Bandara Raja Haji Abdullah ini target
pendek kita. Makanya kemarin kita bersama-sama dengan Pemda berkolaborasi mengadakan FGD, fokus group discussion. Jadi mengundang semua stakeholder, mengundang airline, ada yang kami undang tuh ada Wings, ada Citylink, ada Flyjaya untuk penerbangan berjadwal komersialnya. Tetapi di luar itu juga kami mengundang non komersial atau charter. Dan hasil daripada FGD positif, ya. Kemudian sudah ditandatangani LOI kan ya, Mas, sudah ya. LOI ini sebagai bukti atau komitmen bahwa memang masyarakat Karimun ini membutuhkan penerbangan lain di luar penerbangan perintis yang ada saat ini. Insya Allah saya mohon dukungan juga dari masyarakat Karimun. Mudah-mudahan rencana kita target ketiga ini yang jangka waktu dekat untuk bisa mengembangkan operasional penerbangan di Bandara Raja Haji Abdullah bisa segera terrealisasi. Untuk sekelas ATR kita sangat safe ya untuk bisa dioperasikan di Bandara Raja Haji Abdullah. Oke, untuk kelas bandara kita sendiri Pak, itu bisa disampaikan itu masuk kategori apa Pak saat ini Pak? Apa ada peningkatan atau tidak? Baik, jadi untuk bandara kita kan masuk kelas 3. Kelas 3, kemudian sesuai dengan sertifikat bandar udara yang kita peroleh ya, yang saat ini kita sudah peroleh. Jadi bandara kita itu bisa didarati oleh pesawat ATR, ya di samping dengan yang pesawat yang sekarang ya, yang ada, kemudian ada pesawat ATR, kemudian juga bisa untuk mendarat sebetulnya Boeing 737 tapi yang Seri serinya seri 345. udah bisa tuh Pak? Sudah bisa, ya sudah bisa 345 seri 300, 400, 500 bisa. 737 seri 300, 400, 500 bisa. Kemudian juga bisa digunakan untuk take off landing pesawat yang lebih besar lagi tapi untuk military. Hercules, itu Hercules bisa tuh Pak? Hercules tetap bisa, Bisa tuh. sangat bisa. Jadi nanti kalau misalnya ada keperluan Iya, bisa kegiatan dan segala macam, memang itu sangat mampu untuk didarati oleh Hercules. Nah, cuman permasalahannya saat ini kan kebanyakan maskapai mengoperasikan pesawatnya 737 yang new generation. Jadi kalau untuk yang new generation itu kita perlu panjang landasannya kurang lebih 2000 meter. Tapi kami berprogres untuk mengembangkan itu. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan nanti kita lakukan perpanjangan runway sampai dengan 2000 meter. Ya harapan kami bisa nanti untuk operasi pesawat Boeing 737 new generation yang banyak sekarang dipakai oleh maskapai. Kemudian juga ada Airbus 320. Wah, ada bisa 320 Mas ya, bisa juga berarti ya. Kalau boleh tahu Pak, itu kapan Pak kira-kira targetnya mungkin? Target kita sih sekarang ini ada target jangka pendeknya adalah tentunya adalah pembebasan lahan dulu. Iya. Ya, karena jadi kita punya MOU lah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, antara Kementerian Perhubungan dengan Pemda baik provinsi maupun kabupaten. Jadi ada tugasnya masing-masing. Jadi tugas daripada Pemda itu adalah untuk menyiapkan lahan, kemudian infrastrukturnya disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya sekarang ini tentunya insya Allah juga dalam tahun ini juga kita sedang berprogres untuk pembebasan lahan untuk bisa perpanjangan runway-nya 2000 meter. Berarti kalau udah selesai lahannya baru Kemenhub langsung keluarkan langsung. Betul. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa Bandara Raja Haji Abdullah ini juga masuk dalam PSN, proyek strategis nasional. Jadi insya Allah kalau misalnya lahannya sudah tersedia, sudah terbebaskan, ini prioritas kami adalah perpanjangan runway sampai 2000 meter sehingga pesawat besar sekelas Boeing 737 new generation maupun Airbus 320 itu bisa beroperasi di bandara. Kalau status PSN sendiri Pak, itu benefitnya apa untuk bandara? Apakah diprioritaskan seperti apa? Iya, jadi Bandara Raja Haji Abdullah ini kan masuk dalam PSN untuk menunjang konektivitas karena kita kan berada di perbatasan ya
antara dua negara kan ya, 3 negara, ada Malaysia, ada Singapura, Indonesia. Indonesia nih kan gitu. Sehingga diharapkan dengan ditetapkan ini bisa mendukung konektivitas transportasi gitu. Oke, Pak, kita udah tahu nih untuk landasan sebenarnya udah oke, sudah mampu, fasilitas infrastruktur udah oke, Pak. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini kendalanya apa Pak untuk agar maskapai itu bisa masuk? Apalagi kemarin udah FGD ya, Pak. Nah, apa sih kira-kira yang harus dilakukan setelah ini ya, Pak? Baik, jadi gini, setelah FGD kan kita untuk memetakan sebetulnya untuk masalah betul tidak sih masyarakat Karimun ini butuh transportasi yang lebih lebih apa namanya, lebih memadai dibanding yang existing sekarang gitu ya. Nah, kemarin tahapan pertama kita lakukan FGD untuk menunjukkan kepada kan kita mengundang juga maskapai, mending kepada maskapai bahwa memang kita perlu nih, ya perlu ada kebutuhan di situ. Nah, kemudian bukti bahwa kita ada kebutuhan penerbangan lain di luar penerbangan perintis kita tuangkan tadi di dalam letter of intent kan gitu ya. Di dalam letter of intent, surat keminatan yang menunjukkan bahwa memang betul kita butuh penerbangan lain di luar penerbangan perintis. Itu yang pertama sudah kita lakukan. Berikutnya tentunya kan airline akan mengevaluasi tuh kebutuhan kebutuhan penerbangan tersebut, melakukan evaluasi. Evaluasi pada sisi apa? Pada sisi tentunya komersialnya, gitu kan ya, pada sisi komersial, kemudian nanti akan melakukan evaluasi rutenya lewat mana saja, rotasi pesawatnya. Apakah misalnya kan kami mengusulkan ada rute ke Tanjung Pinang, kemudian ada ke Pekanbaru, Medan, dan Padang. Kemudian mereka tentunya harus, karena tadi pertimbangannya pada aspek komersial ya, jadi nanti rotasi pesawatnya apakah dari Pinang dulu ke Karimun, kemudian ke Pekanbaru, dan terus ke Padang dan segala macam. Tentunya mereka akan lakukan kajian itulah. Setelah mereka katakan firm dengan kajian pada aspek komersial, kemudian rotasi pesawatnya dan segala macamnya tentunya. Nah, kalau mereka mau melakukan penerbangan, itu akan mereka mengajukan izin rute. Izin rute ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Angkutan Udara untuk memberikan persetujuan rutenya begitu. Dari rute-rute yang tersebut, Pak, menurut Bapak yang lebih possible yang mana? Mungkin dari masyarakat sendiri padahal ada survei ya, Pak, gitu. Kira lebih ke mana tuh, Pak? Baik, jadi kita melakukan survei internal dari bandara kan melakukan survei internal ya, menyebarkan kuesioner. Kira-kira rute-rute mananya sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Nah itu ada 3 rute yang diminati oleh masyarakat Karimun ini. Yang pertama adalah ke Pekanbaru, kemudian yang kedua ke Padang, dan yang ketiga adalah ke Medan. Dari hasil respon dari apa yang kita sampaikan di kuesioner. Jadi 3 rute itu. Nah ke Tanjung Pinang tentunya karena ibu kota provinsi kan ya, Provinsi. kita harus juga pertimbangkan itu. Tapi dari kuesioner yang kita sampaikan 3 rute itu Padang, Medan, dan Pekanbaru yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat di Karimun. Banyak ke Pulau Sumatera ya, Iya. karena memang selama ini kita harus kalau naik ferry ke Dumai dulu, Betul. kalau Roro baru Ya. beli. Jadi kita juga mencoba membuat studi banding dengan moda transportasi lain. Kan sekarang kalau misalnya ke Pekanbaru itu kan ada moda transportasi laut kan gitu, dari Karimun ke Buton nanti nyambung transportasi darat, dan itu sudah kita lakukan analisis waktu terutama yang jadi titik perhatian kita bersama, di mana waktunya kan cukup lama ya. Bisa berangkat pagi sampai sore kan gitu. Nah, harapan kami itu bisa teratasi kalau misalnya ada penerbangan lain di luar penerbangan perintis ini ke Pekanbaru gitu. Kalau sejauh ini sih Pak, kalau kita lihat keterisian penumpang untuk rute Pekanbaru di perintis kita seperti apa sih Pak? Kalau lihat rame ya Pak, selalu rame gitu. Iya, nah ini yang juga kemarin kita jadikan data juga pada saat FGD kan begitu ya. Jadi pada saat FGD
kita sampaikan bahwa tingkat keterisian ya untuk penerbangan perintis rute dari Karimun ke Pekanbaru itu selalu full seat. Ya, kemudian eh, kan sistem reservasi tiketnya sekarang by online gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman di Karimun mau pergi ke Pekanbaru itu minimal 2 minggu atau 3 minggu baru 2 minggu booking wae. 2 minggu sebelumnya harus sudah booking tiket karena tadi antriannya cukup kebutuhan terhadap apa namanya transportasi dari Karimun ke Pekanbaru memang cukup tinggi ya. Itu selalu penuh tiap hari, tiap penerbangan bukan tiap hari, tiap penerbangan di mana sekarang kan frekuensinya 2 kali dalam seminggu ya, Selasa dan Jumat, ya itu rute ke Pekanbaru selalu full seat. Peminatnya tinggi berarti Ya, Pak, tapi memang seatnya betul. Seatnya yang terbatas. Jadi refer kepada itulah kami mencoba untuk mengembangkan ya, karena kita lihat juga kebutuhan masyarakatnya juga cukup tinggi. kalau nanti kesannya ATR tuh Pak, berarti penumpang yang terpenuhi bisa 72 kursi. 72 seat, bisa terpenuhi 72 seat sehingga harapan kita kan dengan pesawat yang lebih besar gitu daya angkutnya, ya tadi bisa lebih membantu untuk mobilisasi orang dan barang tentunya kan. Oke. Kalau kita mau nanya nih mungkin ke Pak Pukul juga bisa gitu kan. Kalau untuk landasan sendiri Pak, itu kendala saat ini apa Pak? Ada nggak kendala-kendala yang selama pembangunan sebelum-sebelumnya gitu? Nah, apakah sekarang sudah ada progresnya mungkin Pak? Karena dulu tak salah ada landasan yang arah ke laut ya, ke laut gitu. Itu seperti apa Pak? Terus saat ini apakah masih on target seperti itu atau mungkin udah berubah set plan-nya? Ya, jadi gini Mas Yogi, kalau kendala, kalau kami bilang bukan kendala ya, outstanding atau sesuatu yang akan kita selesaikan. Untuk landasan sesuai Master Plan terbaru tahun 2025 itu revisinya ke arah darat semua. Jadi karena ke arah darat sesuai yang disampaikan Pak Kabandara tadi, kita itu sekarang berprogres ke penyediaan lahan dan itu domainnya ada di pemerintah daerah. Nah, setelah lahan ini selesai, infrastruktur pembangunan ada kewajibannya di Kementerian Perhubungan. Dalam hari ini kita Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kita masih nunggu proses untuk lanjutan pengadaan lahannya. Kalau secara masyarakat sendiri support, termasuk pemilik lahan juga siap. Intinya tinggal berproses saja. Dan kajian dokumen perencanaan pengadaan tanahnya pun juga sudah disiapkan. Sudah disiap. Dan sudah kita sampaikan juga ke Gubernur. Berarti untuk masyarakat yang memiliki lahan ini semua support ya Pak? Support, sangat support. Sangat support. Sangat support. Dan alhamdulillah masyarakat Karimun ini tidak hanya yang memiliki lahan, secara keseluruhan Pak ya, support terhadap eksistensi bandara. Luar biasa, bahkan untuk kegiatan supportnya juga luar biasa masyarakat. Jadi boleh menambahkan Mas Yogi, memang rencana awal untuk pengembangan bandara kan ke arah laut. Awalnya tuh reklamasi, ada reklamasi lah. Tetapi tentunya kan kalau reklamasi banyak hal yang harus dilakukan. Ya, pertimbangan lain kan tentunya harus apa namanya kita perhatikan kan itu. Jadi merefer kepada itu mana yang lebih visible nih jadinya untuk pengembangan bandara ini. Akhirnya diputuskan bahwa pengembangan bandara itu tidak ke sisi laut tetapi ke sisi daratnya. Dan itu sudah apa namanya dilakukan ya, jadi tinggal tadi penyediaan lahannya saja dan kita bersyukur bahwa tadi yang disampaikan Mas Kuku kan bahwa masyarakat juga sangat mendukung penuh keberadaan bandar udara ini sehingga prosesnya juga tidak rumit lah. Dan rencana sih memang di dalam tahun ini dan tahun depan barangkali kan kita akan melakukan pembebasan lahan lagi. Nah, dokumen perencanaan pengadaan tanahnya sudah selesai dan sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati. Nanti dari dua Pemda ini tentunya akan yang akan melaksanakan proses pengadaan lahannya atau tanahnya. Nah, setelah itu selesai, nanti menjadi kewajiban kami dari Kementerian Perhubungan untuk membangun atau mengembangkan bandara lebih lanjut. Sampai dengan minimal ya tadi saya sampaikan 2025
meter. 2000 meter. Jadi semoga pembahasan lainnya Iya. dapat segera rampung ya Pak ya. Jadi Kemenlu tinggal langsung bangun gitu. Iya. Kalau tahu estimasi itunya ada tahu nggak Pak berapa pembahasan lahan itu butuh berapa sih sebenarnya? Kalau total lahan yang kita butuhkan itu 50 ya Mas ya? 50 hektar. 50 hektar secara keseluruhan. Tentunya kan tidak bisa sekaligus tentunya kan, bertahap. Ada tahapan-tahapannya dan nggak apa-apa berprogres aja dulu. Tapi kan kita ada skala prioritas dulu. Nah ini kita yang akan kita kerjakan adalah prioritas 1 dulu, di mana itu nanti untuk penambahan panjang landasan ini Landasan dulu. ya untuk bisa mencapai 2000. 2000 meter. 2000 hektar itu kayak perfect dulu Pak. Iya, Harus itu semua. secara keseluruhan nanti bangun terminal baru Wah. dan lain segala macam lah ya. Jadi nggak hanya rantai aja. Jangka Betul, panjang. jangka panjang gitu ya. Jadi akan membangun taxinya, akan membangun apronnya, terminalnya dibesarkan lagi rencana ke depan. Tapi itu untuk tahapan berikutnya. Tapi yang lebih mendesak adalah kita Landasan ya. memperpanjang dulu landasan sampai dengan minimal 2000 sehingga itu bisa dioperasionalkan lah untuk pesawat yang tadi saya sampaikan ya, Airbus maupun Boeing. Kalau bisa ada Airbus mungkin, wih luar biasa sih Pak. Ya, Mungkin anak Karimun banyak jadi yang spotting ya, foto-foto di tepi jalan. iya. Jadi sebetulnya lebih untuk mendukung tadi ya masyarakat Karimun lah untuk bisa mobilisasi tentunya. Bisa sih, Ada bisa ekonomi. kuliah kan gitu, pegawai, kemudian pergerakan apa namanya barang masuk keluar dari Aduh, Kakak, Oh iya. Gitu. karena mahasiswa juga banyak sih Pak. Banyak sekali. Dan banyak kuliah di itu kan ada Pekanbaru, Medan, dan Padang kan gitu. Nah, barangkali harapan kita kalau nanti pesawatnya sudah bisa dioperasikan untuk tipe 737 ataupun Airbus 320 itu ya lebih bisa mensupport lah ya teman-teman yang sedang berkuliah ini. Sangat membantu tuh Pak. Iya. Oke, jalan pertanyaan berikutnya Pak. Hari ini kita kedatangan produk nih, produk UMKM asli Provinsi Kepri dan Karimun tentu khususnya, yaitu Kopi Abu Dhabi. apa? Kita masukkan dulu. Masukkan ini. Apa? Sampai aduh sih. Tak botol ya. Tadam. Tambah lagi. Cukup. Iya. Oke. Nah, sobat, ini Karimun hari ini kita kedatangan produk kopi lokal yang sudah terkenal nih di Kepri dan khususnya di Karimun, yaitu kedai kopi Abu Dhabi. Nah, hari ini kita pengen langsung ajak Pak ke bandara untuk review kopinya Pak. Tahun ini Pak, boleh dicoba kopinya. Baik, terima kasih. Nah, ini guys, jadi kedai kopi Abu Dhabi ini tuh di Karimun tuh ada 3. Nah, yaitu di Kolong 1, di Bella Vista 1, dan juga di Sungai Raya. Jadi kalau sobat ini Karimun mau coba kedai kopi Abu Dhabi bisa datang ke 3 tempat tersebut. Kita langsung dicoba Pak. Ya, boleh. Gimana Pak? Mantap. Mantap kali memang. Luar biasa nih guys. Nah, untuk Abu Dhabi sendiri di Kepri itu udah banyak sekali cabangnya. Ini gimana Pak kopinya Pak rasanya? Nah, kebetulan ini kan saya adalah pencinta kopi. Wah, pecinta kopi banget ya. Pencinta kopi banget gitu kan. Dan Abu Dhabi ini taste-nya luar biasa nih ya. Apa namanya? Campuran antara kopi sama apa namanya mungkin creamernya pas. Kadang-kadang kan ada kopi yang terlalu banyak creamernya, rasa kopinya hilang kan itu. Iya betul. Kemudian atau banyak kopinya rasa creamernya hilang, jadi nggak ngeblend secara pas gitu kan ya. Saya sampaikan bahwa kalau Abu Dhabi ini perfectly blended ya antara kopinya dengan Pas apa namanya, campurannya yang pas lah sehingga taste kopi dan ininya seimbang gitu. Enak. Recommended lah kalau buat Recommended banget nih. untuk Dan semoga ngopi-ngopi langka di apa nih Abu Dhabi kedai kopi ya. kedai kopi Abu Dhabi. Nah, tagline-nya adalah kawan setia ngopi. Artinya ini sahabatnya semua orang nih Pak ngopi. Mau kerja, mau aktivitas apapun. Nah kebetulan sobat ini kawan harus tahu bahwa salah satu ownernya Abu Dhabi di Karimun itu adalah Pak Kuku sendiri.
Oke, kita review langsung di depan ownernya. Terima kasih banyak Pak Kabandara Mas Yogi. Oke. Jadi ini Mas Yogi yang selaras disampaikan Pak Kabandara. Memang kalau masyarakat antusias pengennya cepat ya Pak ya ke arah jet yang take off landing ke Karimun. Tapi sambil paralel nih, namanya pengembangan itu harus paralel dengan pemanfaatan. Jadi dengan kami bersama Pak Kabandara, salah satu upayanya ini gimana caranya sebelum ke arah jet yang proper ya kita ATR kita maksimalkan. Iya. Ya, dengan ATR ini kita juga akan menghidupkan simpul transportasi ini. Yang kita saat ini memang domainnya sebagai bandara pengumpan itu benar-benar berfungsi nanti. Jadi kemarin dengan Lion Group juga ada beberapa alternate Pak udah disampaikan. Betul. Bandara pengumpan itu apa maksudnya, Pak? Disampaikan. Jadi bandara pengumpan ini di Karimun ini ada 2 bandara pengumpul, satu skala tersier, satu skala sekunder. Yang sekunder di Batam, yang tersier di Pinang. Untuk rute sendiri memang ATR paling optimum saat ini memang dari Batam. Rotasi dari Batam. Cuma ketika akan digerakkan Batam ke Karimun terlalu dekat ini. Sehingga ada berbagai alternate ini yang sedang dikaji oleh maskapai. Tapi salah satu aspek kemarin FGD yang kita laksanakan banyak yang antusias itu pengen ke Jakarta Pak Mas Yogi banyak. Namun untuk ke Jakarta sendiri juga tidak menutup kemungkinan kita menggunakan transit flight. Transit Ya ke Nadiem aja, Pak ya? Atau kemana? ke Tanjung Pinang atau ke Pekanbaru. Baru. Kalau berdasarkan survei tertinggi saat ini memang Karimun, Pekanbaru, Medan. Juga Karimun, Pekanbaru, Jakarta, dan Karimun, Tanjung Pinang, Jakarta. Itu masuk domain survei yang cukup tinggi. Mungkin jadi ini biar kita sama-sama Pak ya, satu frame bahwasanya memang semua pada pingin ini langsung terbang pakai jet dari Karimun. Iya, betul. Semua pada pingin. Jadi kan kita semua berproses kan. Saya harus Berproses di mana tadi kita sampaikan bahwa kalau mau ada penerbangan pakai pesawat yang lebih besar dengan Boeing 737 lah atau dengan Airbus 320 kan panjang landasannya harus minimal 2000 kan gitu ya. Nah sekarang yang baru ada adalah 1700. Terus pertanyaannya apakah harus berhenti dari situ kan enggak gitu kan ya. Nah dengan yang ada sekarang kita optimalkan sambil nih proses pengembangannya berjalan kan begitu. Nah yang ada ini yang 1700 kita manfaatkan untuk apa? Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Kuku digunakan untuk feeder atau pengumpan. Jadi nanti teman-teman atau warga Karimun yang akan bepergian langsung ke Jakarta itu berangkatnya dari feedernya itu dari Karimun ya dari Bandara Raja Haji Abdullah. Kemudian diangkutlah tadi misalnya ke Pekanbaru untuk bisa melanjutkan penerbangan ke Jakarta ya kemudian atau nanti kalau misalnya ke Padang ataupun ke Medan ataupun bisa juga berangkat dari Tanjung Pinang kan tentunya ya. Nah, jadi kita sebagai feedernya atau kalau orang suka mungkin istilah kenal ya hub and spoke-nya gitu ya. Hub-nya nanti di Pekanbaru, di Medan atau Padang dan Pinang. Nah, ini spoke-nya kita di tempat kita di Bandara Raja Haji Abdullah. Nah, sambil berproses nanti. Nah, kalau misalnya nanti proses untuk pengembangan berikutnya sudah jadi ya, panjang landasannya 2000 meter ya, kemudian sudah bisa didarati atau dioperasional untuk pesawat Boeing 737 maupun Airbus 320 kan bisa direct nanti gitu kan. Tapi jangan berhentilah karena nggak mumpuni untuk Airbus sama Boeing misalnya, terus kita nggak berupaya untuk ada penerbangan lain di luar penerbangan yang sekarang ada perintis. Janganlah gitu ya. Kita tetap berprogres gitu kan dari yang kecil dulu kita mulai. Kan segala sesuatu itu kan harus dimulai dari yang kecil, betul sekali itu, guys. Jadi emang masyarakat Karimun harus tahu itu. Ini mah kita berproses ya, Pak. Betul. Dengan landasannya sekarang, kalau bisa ATR ya ATR kita kenal ke Jatim. Jadi sambil berjalan baru. Oke. Nah kalau boleh tahu Pak, kalau nggak salah di FGD kemarin disampaikan oleh maskapai syarat mereka untuk bisa memulai langkahnya nih beroperasi di sini adalah ada subsidi pemerintah ya Pak, blok seat ya, blok seat. Nah mungkin masa kan masih belum paham nih Pak, blok seat itu sebenarnya apa sih Pak? Dan itu apakah harus atau tidak gitu? gini. Jadi apa namanya?
tadi ya kita di awal-awal kan, salah satu, kajian dari airlines itu adalah pada aspek komersial. Eee, Pesawat itu kan pasti perlu yang namanya, operating cost, ya, biaya operasi lah itu. Nah, biaya operasi itu akan tertutupi kalau isian penumpangnya bisa terpenuhi. Itu dulu lah konsepnya kan gitu ya. Jadi biaya operasional pesawat akan tertutupi dan akan memberikan, profit lah buat airline kalau, namanya tingkat keterisiannya dari penumpang itu, cukup ya. Nah, biasanya, biaya operasional pesawat itu akan cukup atau ya cukup itu kalau misalnya tingkat keterisiannya itu atau seat occupancy-nya itu di antara 60-70%. Nah, kalau misalnya asumsi, kalau ATR lah, ATR itu kan ada 72 penumpang. Anggaplah untuk bisa menutup, ongkos operasional itu 70% lah. 70% berarti 70% dari 72 itu kan sekitar 49, 50 lah, 50 penumpang. Nah, itu baru bisa menutup, ongkos operasional, dari pesawat. Nah, kaitan dengan, subsidi tadi, sebetulnya subsidi itu, untuk bisa menjamin apabila gitu, tanda kutip ya, apabila tingkat keterisiannya itu kurang dari situ, dari 50 lah tadi minimum. Tapi kalau misalnya tingkat keterisiannya lebih dari 50 ya nggak bakal dipakai itu, Oh, gitu. Jadi, saving Pak ya. di-saving, Deposito lah. ya deposito aja gitu, deposito aja. Kalau misalnya ya ternyata tapi saya kok sangat optimis ya bahwa Iya. tingkat keterisiannya, apa namanya, ini lebih dari 70% ya, melihat animo masyarakat Karimun ini ya, kebutuhan dengan transportasi yang cepat gitu, untuk, ke beberapa daerah, kok saya optimis bahwa tingkat keterisian itu bisa terpenuhi, minimum 70. Ada nggak Pak daerah yang dia disubsidi tapi ternyata full gitu Pak? Ada. Kemarin juga pada saat FGD itu diberikan contoh juga tuh. Jadi subsidi itu hanya untuk menutup misalnya tingkat kritis keterisiannya hanya 50 atau 60, maka subsidi pemerintah itu hanya dipakai untuk kekurangan yang 10%, gitu kan. Tetapi ada beberapa daerah yang kemarin diberikan contoh, kebetulan kami pada saat FGD itu mengundang juga dari Direktorat Angkutan Udara yang menyampaikan data bahwa ada satu rute penerbangan di Sulawesi kalau tidak salah, itu malahan subsidinya tidak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Karena ketika full isiannya itu, lebih dari 70%. Nah, dengan animo masyarakat yang luar biasa ini dari Karimun, saya kok juga sangat optimis bahwa itu tidak akan Kami pun ya optimis Pak Karimun pasti pakai penuh. kan ya, pasti pernah Karena gitu. karena yang Nadiem pun banyaknya orang Karimun juga gitu kan. Betul betul. Oke, jadi Pak tadi kita sudah bahas tentang blockchain nih. Sekarang kita pengen nanya ke Bapak sih, mungkin lebih ke edukasi ya ke masyarakat, bahwa ketika ATR udah jalan, apalagi nanti Boeing misalnya, itu multiplier efek ekonomi untuk Karimun sendiri seperti apa? Dari yang terdekat dulu lah, ring 1 dulu lah mungkin, dari Pamaknya, dari tebing, atau seperti apa mungkin sesuatu. Ya, sebetulnya dengan kalau misalnya tadi kita sampaikan kan sebetulnya kalau transportasi ini tersupport gitu ya, pasti kan pergerakan barang, orang akan jadi lebih mudah. Iya, ambil contoh satu lah gitu ya, pergerakan apa namanya, barang deh. Sehingga distribusi logistik kan juga akan lebih mudah, lebih murah barangkali kan dengan, seringnya kan itu. Tentunya kan akan mensupport tadi kan, industri, ya kemudian juga, para wisata dan lain sebagainya, sebetulnya banyak sih gitu ya, perdagangan dan lain segala macam. Sehingga saya berpikir kalau transportasinya terdukung maka mesti itu akan ngikuti itu. Ya katanya juga agak lebih luas lagi misalnya investasi. Orang mau berinvestasi kan juga mikirnya akses ke sana gimana sih gitu. Kalau yang akses menuju objek yang akan, menjadi investasinya mudah, Udah. kan pastinya kan menjadi satu, interesting point kan. Interesting point atau ketertarikan sehingga kalau misalnya ada investasi baik untuk industri maupun segala macam kan pasti juga orang butuh tenaga kerja dan lain segala macam, pasti akan banyak.
gitu kan. Kemudian ya untuk, di sekitar deh yang lalu ya aja gitu kan pastinya karena bandaranya rame kan nanti kalau pengembangan perlu pasti di situ kita akan melibatkan UMKM dulu deh. Iya. Buka tenan di bandara kan kalau sekarang kan kita mau buka tenan misalnya UMKM atau misalnya restoran dan segala macam, tetapi bandaranya masih belum optimal penerbangannya kan susah, gitu ya. Yang nanti kalau ke depannya kalau misalnya udah penerbangannya bisa berjalan bagus, ramai penumpang, nanti kita buatkan ya Mas ya, pilihannya ya tenan-tenan Tenan-tenan. menampung para pelaku usaha lah, baik, UMKM atau dan lain segala macam untuk bisa beraktivitas kan di situ. Tentunya kan itu juga bisa memberikan efek lebih luas kan itu kepada masyarakat. Harapannya sedemikian. Apa juga pasti contohnya taksi Pak ya, taksi-taksi juga, tentu ada lapangan pekerjaan baru juga untuk warga sekitar gitu. Iya, iya betul betul Mas Yom. Jadi misalnya kan untuk dari dan menuju ke bandara kan mereka juga perlu transportasi. Ya sekarang ini kan masih terbatas kan, frekuensi penerbangannya jadi ya iya masih belum banyak aktivitas kan, barangkali nanti kalau frekuensinya tinggi misalnya dengan rencana kita mengoperasikan ATR sekali datang kan 70 orang, Ayo 70. 70 orang atau minimal katakan 50 orang sekali datang. Itu kan pasti ada transportasi apakah misalnya dengan menggunakan taksi, motor dan lain segala macam kan memungkinkan itu, ada peluang di situ. Gitu sih Mas ya. Jadi multiplier efeknya untuk sekitar ada, apalagi untuk masuk Karimunnya sendiri global juga ada. Iya, secara umum begitu. Apalagi memang, kalau kargo jalan Pak, otomatis untuk ekspedisi juga lebih murah ya harusnya Pak. Betul, harusnya kan gitu. Kan harapan kita gitu ya dengan kapasitas daya angkut pesawat yang lebih besar, banyak barang yang bisa diangkut, ya tentunya kan, bisa mensupport itulah logistik ya, yang, sehingga tadi pergerakan barang ya dan orang itu jadi lebih optimal. Mungkin jelang closing statement nih Pak, kami mau nanya dulu, wajah Bandara Karimun kan udah berbeda nih Pak, jauh dari sebelumnya. Iya, Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat sih Pak, target tadi mungkin udah disampaikan juga sedikit ya, iya. dari jangka pendeknya atau jangka panjangnya mungkin tahun ke tahun mungkin bisa di-spill Pak, apa contohnya, terminal sudah nih, habis itu apa lagi Pak mungkin Pak? Baik, jadi tadi kan rencana kita tuh yang jangka pendek ya, pengadaan lahan. Satu oleh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten. Kemudian setelah itu selesai, maka tugas kita untuk membangun infrastruktur. Iya. Yang paling utama adalah perpanjangan runway sampai dengan 2000 supaya bisa tadi pesawat Boeing ataupun Airbus bisa beroperasi di Bandara Karimun. Kemudian berikutnya lagi kita coba kembangkan lagi, Sisi daratnya. sisi daratnya, terminalnya, apron-nya, dan lain segala macam untuk bisa menampung pergerakan, pesawat, pergerakan penumpang, dan lain segala macam lebih besar lagi gitu. Kan kalau sekarang kan masih terbatas airport capacity-nya ya. Kalau misalnya nanti Airbus atau Boeing bisa beroperasi sekali datang anggaplah 160 orang, kan tentunya harus dibutuhkan pengembangan kan. Mudah-mudahan dan saya pada kesempatan ini juga mohon support nih dari semua masyarakat, Tanjung Balai Karimun gitu ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik gitu kan ya. Ada penerbangan lain di luar penerbangan perintis ini bisa terrealisasi gitu kan ya. Karena kami sadar juga bahwa kalau apa yang kami kerjakan tanpa support dari semua pihak tuh tentu tidak akan bisa terrealisasi kan begitu. Oke, Kak, jadi mungkin bisa Bapak sampaikan ya Tilir Merah, kita pengen Bapak sampaikan sedikit lah untuk menggairahkan semangat masyarakat Karimun bahwa bandara terus berproses nih, Iya. percaya bahwa akan terjadi gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Baik. sini. Jadi terima kasih kepada semua unsur, masyarakat di Kabupaten Karimun ini. Ya jadi kami sudah melakukan beberapa hal di dalam hal ini, mulai dari, tadi, melakukan pengembangan dari bandaranya itu sendiri, ya dari sisi operasional ya, kemudian juga kita lebih mendekatkan keberadaan bandara ini di masyarakat supaya lebih dikenal. Kemudian, yang sedang kami kerjakan dan berproses saat ini adalah kita mencoba, eee, atau menciptakan adanya penerbangan lain di luar, penerbangan perintis
dan alhamdulillah kami sudah melakukan itu dan kami terus berkomunikasi dengan airline sampai dengan tadi kami juga masih menerima telepon dari salah satu airline ya untuk sedang menyiapkan skema untuk bisa segera penerbangan dari Karimun ini bisa terrealisasi pada waktu dekat. Nah, saya mohon juga support ya dari semua unsur tentunya supaya apa yang kami rencanakan ini bisa terrealisasi dengan segera. Ya harapan saya semoga apa yang kami kerjakan di bandara ini tentunya bisa memberikan manfaat kan gitu ya kepada masyarakat lebih luas ya sehingga bisa apa namanya berkontribusi terhadap apa namanya pembangunan khususnya di Tanjung Balai Karimun ini. Itu sih harapan kami dan kami tadi sampaikan juga bahwa apa yang kami kerjakan tentunya tidak akan bisa tercapai tanpa bantuan, tanpa dukungan dari semua pihak di Kabupaten Tanjung Balai Karimun ini. Dan kami harapkan tentunya bahwa dukungan dari masyarakat akan terus dan lebih ditingkatkan kepada kami yang sedang mengikhtiarkan untuk bisa memberikan kontribusi lebih dari transportasi udara ini untuk masyarakat Karimun. Saya kira itu Mas. Oke, ini luar biasa nih Sobat Karimun, Pak Kabandara kita udah memberikan nih statement, dia kita harap semoga setelah apa yang dilakukan oleh Pak Kabandara kita sambut dengan semangat gitu, Betul. optimisme bahwa bandara kita pasti bisa gitu Pak ya. Saya yakin bisa karena tadi kan saya optimisme dengan rencana yang kita sedang jalankan ini bisa terrealisasi karena memang ini memang kebutuhan real kita ya, kebutuhan real dan udah lama juga kita impikan kan gitu ya untuk adanya penerbangan lain sehingga ya tadi yang saya harapkan bahwa apa yang kami kerjakan ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lah kepada Bandara Bandara Raja Haji Abdullah khususnya kepada masyarakat di Karimun ini. Oke, terima kasih banyak Pak atas semangat Bapak karena memang masa Karimun sudah sangat lama menanti sekali betul. bandara kita ini bisa beroperasi seperti Betul. daerah-daerah lain. Tentu dengan semangat Bapak yang luar biasa itu juga menjadi penyemangat untuk masyarakat bahwa kita sama-sama bergandengan tangan lah bagaimana bandara kita bisa beroperasi maksimal gitu. Betul. Oke, Sobat ini Karimun sudah tak terasa dari penghujung podcast kita hari ini Pak. Kami ucapkan terima kasih Pak Kabandara, Pak Kuku sudah sama-sama mampir di podcast Karimun. Ya semoga harapan kita semua dan tentu ini bukan podcastnya sekali saja, nanti kita akan bantu terus untuk follow up perkembangan bandara kita sampai nanti bisa sesuai yang kita targetkan. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Mas Yogi dan semua pihak. Mohon supportnya supaya apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, harapan kita. Dari Mas Kuku. Menambahkan konsisten sedikit. Kebetulan saya 15 tahun di sini Pak. Jadi luar biasa, masyarakat memang sangat menunggu yang memang awalnya saya datang di sini, orang nanya, "Emang ada bandara di Karimun?" Nah itu kan suatu pertanyaan yang memang harus segera kita berproses. Ketika beliau datang, ada pertanyaan yang sama ternyata Mas Yan Pak. Alhamdulillah dengan ini Karimun, kita kolaborasi dengan KFG, dengan Warta Kepri dan masyarakat support. Blasting informasinya luar biasa dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bareng-bareng. Jadi ini bukan kebutuhan kita dari pihak bandara, tapi ini kita kebutuhan bersama ini. Kebutuhan bersama. Dan bukan keinginan sepihak, tapi ini kebutuhan bersama. Memang ketika ini jadi tidak hanya kebutuhan masyarakat Karimun, di sekitar di sekitar kabupaten ini ada Kabupaten Meranti, yang insya Allah possible Pak. Ini untuk mengakomodir kebutuhan di sekitar Karimun dan Karimun bisa jadi gerbang, salah satu gerbang untuk kemajuan wilayah sekitar Karimun. Insya Allah bismillah. Dari Bapak selalu mentanamkan ini Pak ya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Itu Pasti ada jalan. Saya selalu ditanamkan gitu bersama Allah. Saya selalu bilang ke semua teman-teman ya, prinsip saya kalau kita niat itu insya Allah niat baik ya. Selama kita ada niat baik, insya Allah selalu ada jalan, ada kemudahan di situ. Saya itu Pak. Bagi pokoknya untuk Bandara Karimun Pak Subiat we trust pokoknya. Kami Mudah-mudahan saya juga tidak mengecewakan masyarakat Karimun. Berusaha terus Pak. Terima kasih banyak.
Sobat ini Karimun sudah penghujung dan sampai jumpa di episode podcast kita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ini Karimun, luar biasa. Keren.